Halo semuanya, selamat datang di program Stop Bullying, Mulai Peduli. Saya Nuralifa Zahro. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan mungkin pernah kamu atau temanmu alami di sekolah. Ya, kita akan bicara tentang bullying atau perhubungan. Apa itu, apa dampaknya, dan yang paling penting, bagaimana cara kita mencegahnya bersama-sama. Tahukah kamu, menurut data UNICEF, sekitar 1 dari 3 pelajar dunia pernah mengalami bullying. Di Indonesia pun angkanya tidak sedikit. Bullying bukan hal kecil. Bullying bisa meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati dan pikiran seseorang. Yuk kita pelajari lebih dalam bersama-sama. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang-ulang, di mana ada ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Bullying bukan sekadar bercanda ataupun hanya iseng. Bullying terjadi terus-menerus dan membuat korbannya merasa takut, malu, atau tidak berdaya. Ada beberapa jenis bullying yang perlu kita kenali. Yang pertama, bullying fisik, seperti memukul, mendorong, ataupun merusak barang milik orang lain. Yang kedua, bullying verbal, seperti mengejek, menghina, memberi julukan buruk, ataupun mengancam dengan kata-kata. Lalu yang ketiga, bullying sosial, seperti mengucilkan, menyebarkan gosip, atau membuat seseorang dikucilkan dari kelompok. Lalu yang keempat, cyberbullying. Bullying yang terjadi melalui media sosial, pesan singkat, atau platform digital lainnya. Bullying bukan hal yang bisa dianggap sepele. Dampaknya nyata dan serius. Bagi korban, bisa menyebabkan rasa cemas dan takut pergi ke sekolah, kepercayaan diri menurun drastis, prestasi belajar menurun, mengalami depresi, bahkan dalam kasus berat bisa berbahaya bagi keselamatan diri. Bagi pelaku, bisa tumbuh menjadi pribadi yang sulit berempati, bermasalah dengan hukum di masa depan, dan hubungan sosialnya terganggu. Dan bagi saksi yang diam, turut merasakan tekanan psikologis dan rasa bersalah. Jadi, tidak ada pihak yang benar-benar aman ketika bullying dibiarkan terjadi. Nah, setelah kita tahu dampaknya yang serius, sekarang yang paling penting apa yang bisa kita lakukan? Ada 5 langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. 1. Berani berbicara. Jika kamu mengalami atau menyaksikan bullying, jangan diam. Ceritakan kepada orang dewasa yang kamu percaya, seperti guru, orang tua, atau konselor sekolah. Yang kedua, tunjukkan empati. Dekati teman yang terlihat sendirian atau sedih. Sapaan sederhana bisa sangat berarti bagi mereka. Lalu yang ketiga, jangan ikut-ikutan. Jika ada teman yang membuli orang lain, jangan ikut tertawa atau mendukung. Dengan tidak bereaksi, kamu memotong bahan bakar si pelaku. Kemudian yang keempat, dukung korban. Tunjukkan bahwa kamu ada untuk mereka, temani, dengarkan, dan bantu mereka melapor. Lalu yang kelima, ciptakan lingkungan positif. Mulailah dari dirimu sendiri yang bersikap baik, menghargai perbedaan, dan merayakan keberagaman. Baik, setelah ini kita akan dengar langsung pendapat orang tentang bullying. Menurut aku membuli itu salah. Pernah ada teman sekelasku diejek gara-gara berbeda. Dia jadi jarang masuk sekolah. Aku rasa kita harus peka kepada perasaan teman kita. Sebagai kerabat, saya selalu mengingatkan adik saya untuk tidak pernah merendahkan teman-temannya. Dan saya juga selalu bilang kalau ada masalah di sekolah, cerita ke saya, karena komunikasi itu sangatlah penting. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, mari kita ingat bersama, bullying bukan hal yang normal, bullying bukan lelucon, dan membiarkan bullying terjadi sama artinya dengan mendukungnya. Tapi kabar baiknya, kita semua punya kekuatan untuk menghentikannya, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Ingat 3 kata ajaib ini, sadari, peduli, dan melaporkan. Sadari bahwa bullying itu salah, peduli pada korban di sekitarmu, dan berani laporkan kepada orang dewasa yang kamu percaya. Kalau kamu membutuh bantuan, hubungi guru, konselor sekolah, atau orang tuamu. Kamu tidak sendirian. Terima kasih sudah menonton Stop Bullying, Mulai Peduli. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu agar semakin banyak yang tahu dan peduli. Sampai jumpa, dan ingat, jadilah bagian dari solusi,
bukan bagian dari masalah.